Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis seperti biasa sama kalian untuk ngomongin suka duka pakai HP. Kali ini adalah suka dukaku pakai Infinix Hot 40i. Ini adalah HP terbarunya dari Infinix untuk kelas entry level. Ini harganya kalau aku cek di Shopee tuh di sekitar 1.699.000. Paling kadang-kadang turun dikit. Kalau aku inget-inget, ini adalah generasi penerusnya juga dari Infinix Hot 30i yang tahun kemarin itu sukses banget sampai itu tuh barangnya agak goib dan digoreng-goreng guys. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu di HP ini. Pertama nih, pada bagian desain dan bodinya. Oke, untuk kali ini memang modulan kameranya masih ala-ala sedikit kayak boba. Untungnya di sini yang ketiga ini tuh nggak hitam full ya. Jadi kayak ada sebuah LED flash. Di sini LED flashnya itu bentuknya ring ya guys ya, bulat. Jadi kalau dilihat-lihat ya di sini ada sedikit karakter lah. Jadi minimal boba memang, tapi nggak norak-norak banget. Kalau yang tiga tuh kayak Infinix Hot 40 Pro, menurut aku desainnya agak norak sih. Tapi di sini lebih bagus malah, padahal lebih murah. Desain samping HP ini sudah mengusung model frame yang mengkotak, ngikutin tren-tren HP zaman sekarang, dan di sini bagusnya juga framenya sudah dipoles dengan finishing ala-ala stainless steel, meskipun material masih dari plastik guys, tapi jadi kelihatan lebih mewah. Untuk bagian backdoor belakangnya juga aku suka, meskipun material masih dari plastik, tapi finishingnya udah seperti kaca dengan modelan garis-garis lengkung dan titik-titik itu. Menambah tampilan backdoornya jadi lebih keren dan mewah, berasa lebih elegan dan juga kekinian, rame gitu guys. Dan ini aku juga suka minim banget bercakan sidik jari, terutama untuk warna yang lagi aku pegang. Jadi kalau dipegang-pegang tuh gak gampang kucel HP-nya guys, gak kelihatan tuh bercak-bercak kotor gitu. Minim lah. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya guys, tapi ini gak keseluruhan memang, tapi aku masih tetap suka pertama nih pada bagian layarnya yang sudah punch hole. Jadi kamera depannya itu modelnya titik gitu, jadi keren dibanding modelan tetesan air atau water drop gitu untuk HP 1 jutaan, soalnya masih banyak yang kayak gitu guys. Untuk panelnya memang masih dari IPS LCD, resolusi juga masih 720p, itu hal yang wajar untuk kelas harganya. Tapi HP ini sudah punya refresh rate yang tinggi, yaitu 90 Hz. Yang buat scrolling-scrolling itu jadinya mulus. Jadi gerakan layarnya itu udah licin lah. Udah kayak tren-tren HP zaman sekarang yang rata-rata memang sudah punya refresh rate tinggi. BTW kalau ngomongin layarnya, yang bagian tombol kamera depannya ini, yang kecil titik, ini juga punya fitur Magic Ring yang bisa nampilin ala-ala Dynamic Island di iPhone. Tapi ini nggak banyak fitur yang bisa disupport di sini ya. Paling cuman waktu ngecas itu jadi ngelebar gitu, terus waktu buka face unlock gitu jadi ngelebar. Jadi intinya jadi lebih keren lah. Selanjutnya suka yang ketiga ini pada bagian performanya. Ini sih bisa dibilang penyempurnaan dibanding Infinix Hot 30i di tahun kemarin, yang itu tuh HP memang RAM-nya 8GB, internalnya 128, tapi chipsetnya agak kentang di Helio G36 yang buat multitasking agak cenderung lemot dan buat main game juga kurang enak. Tapi di HP ini sudah pakai chipset dari Unisoc T606. Ini chipset banyak dipakai di HP-HP gaming 1 jutaan guys. Kayak Itel S23 misalnya. Dan di HP ini juga RAM-nya udah 8GB, internalnya juga udah gede banget, 256GB yang bisa nyimpen banyak aplikasi, data, ataupun game-game yang banyak itu. Dan bagusnya lagi, tipe memorinya juga sudah pakai UFS yang kecepatan baca datanya tuh jelas lebih bagus dibanding eMMC. Untuk skor Antutu yang aku tes di sini dapat di 264 ribuan, tergolong cukup tinggi. Untuk performanya dalam keseharian aku pakai buat multitasking nih, buka tutup aplikasi yang cukup banyak, bisa dibilang cukup lancar dan jarang ngerasain aplikasi logout atau login ulang gitu. Atau nge-refresh, ngeblank atau kayak berasa lemot, aku ngerasain nggak terjadi di HP ini guys. Cukup kenceng-kenceng aja, lancar-lancar aja. Terus untuk performa buat main game di sini Mobile Legends bisa dapat settingan grafis super ultra, ya tergolong tinggi ya guys ya untuk harga segini. Untuk performanya sih aku jelas suka banget karena aku pakai bener HP ini buat push rank tiap malam guys sama temen-temen, lancar-lancar aja, tidak ada kendala guys. Tapi dengan catatan grafisnya jangan dimentokin. Kalau dimentokin apalagi di rata kanan, ya namanya HP harga segini tetap aja masih ada patah-patahnya. Ya di setting aja di grafis menengah atau tinggi gitu, itu udah cukup nyaman. Terus untuk main PUBG, settingan grafisnya bisa Smooth Ultra, Balance Ultra, atau HD High. Untuk sensor gyroskopnya di sini memang belum hardware, jadi kalau dipakai tuh mode gyroskop yang agak delay gitu guys.
Tapi di lain itu performanya masih kencang-kencang aja, lancar-lancar aja aku ngerasain. Selanjutnya suka yang keempat ini pada bagian kameranya guys. Untuk HP harga 1,6 juta nih, lagi-lagi memang nggak bisa ngarepin kamera yang bagus banget, tapi aku bisa bilang ini kameranya tergolong lumayan. Kita ngomongin kamera utamanya aja. Kamera belakang ini di resolusi 50 megapiksel, kamera depannya ini resolusinya cukup tinggi, 32 megapiksel. Terus HP ini untuk flashnya juga cukup menarik ya guys ya. Flash kamera belakang itu kan bentuknya ala-ala ring, tapi kalau kau perhatikan ini ada 4 lampu. Jadi ini memberi kesan, bukan kesan, tapi memang terang guys kalau dipakai dibanding flash yang cuma satu. Dan kamera depannya juga sudah punya LED flash. Jadi mantap juga buat selfie-selfie malam hari. Untuk hasilnya gimana bang? Nih. Untuk foto di siang hari, model 50 megapikselnya memang cukup ngaruh guys. Jadi kalau dipakai ini bisa ngezoom 2 kali dengan detail yang masih cukup tajam. Untuk kualitasnya sendiri di sini memang dari segi warnanya terlalu sedikit berlebihan ya. Kayak kontrasnya itu sama warnanya terlalu saturasi gitu. Kurang natural, tapi oke lah setidaknya tidak kusam foto-fotonya guys. Untuk foto di pencahayaan kurang, di sini masih punya mode super malam yang hasilnya sedikit meningkatin gambar pada bagian brightness-nya jadi terang, warnanya jadi sedikit gonjreng, dan noise-nya juga berasa lebih minim. Ya minimal mode malam di harga segini ngebantu lah dibanding HP lain ada yang nggak ngebantu sama sekali. Kayak kadang jadi terang dikit doang guys, itu pun dikit. Untuk foto selfie-nya tergolong cukup baik guys. Kalau di pencahayaan yang cukup, di sini bisa pakai mode 32 megapiksel yang memang bisa ningkatin gambar jadi tajam. Kualitas warnanya cukup baik ya, maksudnya tuh nggak berlebihan dari segi warna, nggak kehijauan juga kayak khas-khas HP Infinix yang murah biasanya. Di sini warna kulitnya tergolong cukup baik, warna mukanya gitu natural, dan gambarnya tajam. Mode potretnya juga bisa dibilang cukup rapih. Untuk selfie di pencahayaan yang kurang, jelas hasilnya jadi ambiar, noise-nya banyak, tapi kita masih bisa pakai LED flash karena sudah punya, dan ini bisa ningkatin gambar yang sedikit lebih baik dan lebih terang, lebih kelihatan lah intinya. Selanjutnya suka yang kelima ini pada bagian baterainya guys. Ini tergolong HP yang baterainya awet. Untuk kelas 5000 mAh. Ya ini baterainya berkapasitas standar kayak HP zaman sekarang 5000 mAh, dan aku pakai HP ini dari baterai 100% ke 10% dengan menggunakan jaringan data bukan pakai wifi. Bisa dapat screen on time di 7 jam 28 menit. Ini tergolong cukup awet. SOT-nya tembus 7,5 jam hampir gitulah. Jadi baterainya buat keseharian dari pagi sampai malam ya cukup banget guys. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fiturnya guys. Untuk HP harga 1,6 juta, di sini sudah punya NFC luar biasa banget jelas ya guys ya. Karena di HP lain tuh masih jarang lah. Fitur keamanan kayak fingerprint masih ada, dan face unlock-nya juga masih ada, apalagi tambahan magic ring yang unik gitu. Dan HP ini juga sudah punya fitur di bagian user interface tuh, fitur settingannya kalau kalian cek di bagian pengaturan. Intinya di sini ada fitur smart panel buat multitasking, pindah-pindah aplikasi lebih enak. Terus ada fitur mode game yang bisa salah satunya ngilangin notifikasi waktu buat main game, jadi nggak keganggu main gamenya guys. Dan untuk fitur tap-tapan, gestur-gesturan juga kayak ketuk 2 kali masih ada gitu. Kalian bisa bongkar sendiri lah, dan cukup banyak. Ataupun nanti kalau videonya rame aku bikin video khusus buat ngebongkar fitur di HP ini dan tutorialnya gitu. Oke guys, barusan aku udah sharing pada bagian sukanya atau kelebihannya gitu. Sekarang aku mau sharing pada bagian dukanya, keluhan atau kekurangan yang cukup aku rasakan di HP ini. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian sebelum beli HP ini. Oke, duka yang pertama ini pada bagian brightness layarnya yang kurang terang. Tadi layarnya udah cukup bagus ya, udah refresh rate tinggi sama modelnya Pansol. Tapi brightnessnya memang di sini aduh cukup payah guys. Ya, cuman punya di 480 nits aja. Ini masih di bawah 500 nits ya, guys. Ini sering aku rasain, guys, cukup keteteran waktu dipakai di luar ruangan, apalagi di bawah terik matahari gitu. Seperti kalian lihat nih, ini di tengah sawah, padahal ini kondisi lagi agak mendung. Tapi layarnya ini malah tergolong cukup redup, nggak begitu kelihatan, dan agak susah kalau dilihat. Selanjutnya duka yang kedua pada bagian perekaman videonya guys. Sebenarnya aku nggak masalah dengan resolusi yang mentok cuman 1080p 30 fps depan sama belakang gitu, dan HP ini juga belum punya fitur stabilisasi di kamera belakang apalagi di kamera depan. Sebenarnya itu nggak masalah. Untuk kualitasnya juga sebenarnya masih mendingan ya, nggak jelek-jelek banget, warnanya masih oke, dan ketajamannya juga masih cukup dapat.
Tapi yang aku ngerasain duka di sini pada bagian autofokusnya yang cukup lambat dan kadang-kadang tuh suka gagal fokus, jadi kadang perlu di tap. Jadi fokusnya memang pelan guys. Jadi kalau rekaman video tuh pindah-pindah fokus, nge-shot ini, nge-shot itu, nge-shot ini, nge-shot itu tuh agak delay gitu guys. Itu keluhan di bagian perekaman videonya sih, autofokusnya aja. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian chargingnya guys. Memang di sini cukup kerasa lama ya, meskipun nggak lama-lama banget ya. Ini chargingnya sudah punya kecepatan 18 watt. Untuk durasi ngecasnya dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 2 jam 22 menit. Ini memang nggak nyampe 3 jam gitu, tapi ya memang ini kerasa cukup lama guys. Karena ada HP yang punya kecepatan 18 watt itu chargingnya bisa di 2 jam kecil lah, 2 jam 5 menit. Biasanya aku temuin tuh kayak gitu guys. Tapi di sini 2 jam 22 itu udah cukup lama sih. Jadi harap sabar lah ngecas di HP ini guys. Selanjutnya duka yang keempat yang aku rasakan ini pada bagian buat main Genshin Impact ya. Sebenarnya memang aku tahu guys, untuk HP harga 1 jutaan memang nggak bisa ngarep performa yang bisa jalan di game berat ya. Tapi di sini aku agak kaget ya, soalnya Itel S23 dengan chipset yang sama, dengan RAM yang sama, itu di situ ngejalanin Genshin Impact-nya lebih lancar. Ya kalian bisa tonton lah, aku pernah bahas juga. Dan di reviewer lain juga banyak yang bilang kalau Itel S23 buat main Genshin Impact cukup lancar. Di HP ini tadinya aku mikirnya kayak gitu guys, karena chipset yang sama dan ini RAM-nya juga 8GB. Tapi waktu aku cobain kok dengan settingan grafis terendah, FPS-nya tentunya di 30 aja, ini kok agak lumayan kerasa patah-patah ya, nggak kayak Unistock T606, RAM 8GB, memori 256GB yang udah UFS. Biasanya nggak sepatah-patah ini gitu. Memang masih jalan gamenya guys, tapi kerasa agak berat gitu. Jadi buat main lama-lama ini agak kurang oke. Aku nggak tahu ini karena Genshin Impact yang sekarang filenya makin membesar ya. Soalnya kalau mau download itu 30GB guys filenya. Kalau dulu tuh seingat aku waktu aku pakai Itel S23 itu di 25GB guys, ingat aku sih. Jadi apakah karena gamenya makin berat jadi makin susah nih dijalanin di Unisoc T606 gitu. Aku nggak tahu. Intinya buat main Genshin Impact ini agak sedikit di luar ekspektasi. Tadinya aku mikir agak lancar aja kayak Itel S23, tapi ternyata di sini nggak kayak gitu. Selanjutnya duka yang kelima ini pada bagian speakernya guys. Ya memang kalau ngomongin HP 1 jutaan nggak bisa protes ya gitu. Ya maksudnya di sini memang aku ngerasain agak kurang doang, tapi nggak jelek-jelek banget ya, kagak guys. Ya ini speaker jelas masih mono satu aja, tapi aku bisa bilang ini kualitasnya dari segi volumenya kurang power gitu. Speakernya kayak kerasa kurang keluar dan lantang, kayak kurang lepas aja gitu. Jadi kalau dipakai di luar ruangan ini harus banget maksimalin volumenya di mentokin 100%. Dan kalau aku denger-denger nih di sini, speaker maksimalnya tuh agak kerasa cempreng banget sih, enggak, tapi kayak kurang bersih gitu. Ini paling enak mas speakernya didengerin di volume 80%, ini enak guys. Tapi di dalam ruangan ya, kalau di luar ruangan ya jadinya ntar agak kurang kedengeran. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Infinix Hot 40i, HP 1,6 juta dari Infinix yang ini varian versi terbaru generasi penerus dari Infinix Hot 30i. Nah intinya kalau ditanya apakah HP ini worth it atau enggak buat dibeli, aku bisa bilang kalau kalian bisa dapat HP ini di harga 1,6 juta kurang, ini worth it. Kalau kalian dapat HP ini di harga mungkin 1,7 gitu atau dapat offline gitulah, di mana aja kalian dapatnya 1,7 lebih, ini HP ini kurang worth it karena persaingan di kanan kirinya lumayan keras guys. Lagi-lagi sih HP 1 jutaan gak bisa ngarep yang sempurna ya guys ya, aku tahu banget itu. Dan ini kekurangan kelebihannya atau suka dukanya kalian bisa pertimbangin lah, sesuaiin sama kebutuhan kalian cari HP guys. Dan buat kalian yang mau ngoreksi video ini boleh banget guys, siapa tahu ada yang kurang atau ada yang salah atau ada yang mau ditambahin, kalian semuanya tulis aja di kolom komentar. Videonya mungkin sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye bye guys. Mantap.